Ya, oke guys, sebagai sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Kamis ya, tanggal 27 Maret 2025 ya, IHSG. Besok kayaknya udah libur ya, besok sampai semingguan lah kayak. Oh, naik ya, ada lumayan naik. Oke, ya tadi gue. Ya, hari ini gue pengen bahas setelah dividen perbankan udah rata-rata pada RUPS selesai. Gue mau bahas yang RUPS di bulan April ya. Karena yang pengen gue bahas ASII, ITMG, BJBR, BJTM ya. Jadi gue mau ya ini yang gue tahu yang bakal RUPS bulan depan yang dividennya cukup gede ya. Kalau ada yang mau RUPS lagi lo boleh spill di komen ya. Mungkin bisa tertarik gue bahas juga seperti itu. Ya. Hmm. Ini yang gue tahu empat ini kemungkinan bulan depan yang bakal gede. 10%-an bisa lah rata-rata. Jadi beli dari sebelumnya John ya, sebulan sebelumnya begitu. Ya. Ya, oke. Yang pertama akan gue bahas tuh mungkin ITMG ya. ITMG dulu. ITMG ini Eropa 9 April ya. 9 April. Oke. Ini yang paling dekat. Ini BJBR. Hmm, BJTM. Nah ini ITMG sekarang dia udah punya EPS 5.351 ya. Ya, oke, kita cek dulu dividen historinya ITMG. ITMG ini selalu bagi dividen ya John dari semenjak dia IPO juga. Jadi belum pernah sih ada sejarah dia nggak bagi ya, setahu gua. Tahun lalu tuh dia bagi. Lu kan kemarin udah dapat interim ya, ITMG. Ini finalnya. Jadi lu lihat sendiri dia dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 bagi ya. Tahun lalu tuh dia bagi eh 28 ya. Oh ini 2660 ya. 2660 tambah 1747 berapa sih? Eh, tahun lalu tuh dia bagi segini. 4407 ya. 4407 dibagi 6839 berarti DPR berapa tuh? 4407. Hmm. Ya, 64% ya DPR-nya tahun lalu. Maka tahun ini juga kemungkinan sama 64 atau 65 ya. 65 kita genapin aja. 53, 51 dibagi kali 65%. Itu potensinya. Ya. Totalnya akan segini nanti. 3478. Totalnya ya 3478. Tapi kan kemarin udah sempat bagi ya dia udah sempat bagi di interimnya 1228 ya. 1228 dia udah pernah bagi ya. Jadi 3478 ya finalnya bisa 2250 Jo. Ya, 2250 ITMG finalnya. Bener kan? Iya, gua nggak salah. Iya. Ya, 2250 ITMG tanggal 9 ya. Berarti yieldnya 10%-an ya. Bener. Ya. Ya. 9,8%. Nah, ini John. Kalau lo mau cari yang gede. 9 April. Cicil dari sekarang sebelum naik seperti itu. Ya. Jangan pas naik lu ikut FOMO.
Cara berpikirnya jangan gitu. Ya lo akan loss mulu di bursa, cara berpikirnya begitu. Ya, nah 9. 2.250. Ya. Itu untuk kita MG. Terus kita akan bahas Astra dulu lah ya. Astra. Ini RPS-nya 24 April ya. 24 April. Ah, kita cek dulu dividen historinya ya. Ini juga emiten yang selalu rutin bagi dividen grup Astra lah. Udah pernah lewatin krisis 98 juga. Jadi Corona juga lewat gitu ya. Jadi track recordnya harusnya udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Ya, track recordnya Astra Indonesia. Oke, baik. Kita tunggu. Hmm, Astra. Ya, gua nggak perlu inilah. Oke, ini nggak pernah bolong bagi dividen. Udah lama banget nggak pernah bolong ya. 20 tahun lebih. Nah, tahun lalu dia, lu kan interim udah dapat kemarin 98 ya. Nah, grup Astra itu punya ciri, John. Grup Astra itu dia cirinya biasanya interimnya kecil, finalnya gede. Ya, jadi lu paham aja kalau interim lu anggap aja uang jajan itu 98. Nanti dia gede di final ya. Tahun lalu itu 421 tambah 98 ya. Oke, coba. Tahun lalu tahun lalu 519 totalnya ya. Totalnya berarti tahun lalu itu DPR-nya 519 bagi 835 coba. Iya, tahun lalu 62% DPR, wah gede loh ya. Dulu cuma 40% sih ya, tapi sekarang udah 62% gede. Maka tahun ini labanya dia juga meningkat ya. Oh ya John, gue tetap ingetin Astra itu bisnisnya bukan mobil doang John. Jadi jangan lo taunya, wah Astra mobil lah, spare part nggak gitu. Dia banyak, ada sawit, ada batu bara, macem-macem. Kayak holding gitu dia. Jadi lu jangan jangan kena isu kayak gini loh. Wih John, ada bulling nih apa? BYD mau masuk nih John, yang Astra terancam, bla 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 bla. Lo cut loss berjamaah lagi. Ada aja Don penyebar penebar peer tuh punya cerita ada-ada aja. Ada-ada aja pokoknya lah. Dia penebar peer tuh selalu punya cerita baru gitu loh ya. Nah, lu sebagai orang juga sebagai individu yang dikaruniai Tuhan sebuah pikiran, harusnya lu bisa menganalisa juga ini fear apa bukan gitu loh. Ya jadi Astra itu bukan cuman bisnis motor mobil John ya. Jangan gara-gara BYD datang lo ke atas berjamaah gitu loh. Ya, seperti itu. Ada aja dah cerita tukang Fir itu dah. Ya, oke 841 dikali 62% ya. Iya, 521 ya. Jadi total dividen 521 karena udah bagi 98 berarti finalnya 423. Ya, sama Astra. 423 berarti di harga sekarang wah, gede, belum gede sih. Ya, 8,5% final. Gede ya. Kalau kita total sama tadi finalnya 520-an ya. Total sama interim ya jadi 10,5% gede loh. Di harga sekarang tuh masih tetap gede. Jadi setahun lo dapat 10,5%. Menurut gua sih itu harga yang menarik ya. Ya buat lo yang udah mungkin terlalu banyak di perbankan mau cari alternatif untuk diversifikasi portfolio yang rutin bagi dividen dan udah pernah terbukti ngelewatin crash 98 dan 2020 gua rasa ASII bahkan lagi di yield 10,5% loh Jon. Dividennya loh Jon ya. Gue rasa ini termasuk bisa lu bidik. Harganya juga lagi bagus gitu loh.
Nanti John akan ada momen ya, di suatu hari akan ada momen the Fed nurunin suku bunga sampai rendah banget. Disitulah nanti pada naik semua John. Balik ke harga-harga yang kemarin sebelum jatuh tuh. Astra mungkin bisa ke 10.000, seperti itu loh. Jadi lo setnya beli di harga-harga lagi jatuh sekarang gitu. Jangan lagi jatuh, lo denger cash is king, gila lo, gue bilang. Gue gak tahu lo belajar dari mana cash is king itu. Joni, nama gini loh John, namanya negara kalau setiap berbau-bau deflasi, contoh Indonesia nih lah ya beli melemah. Pemerintah tuh cenderung cetak uang baru atau dia pinjem ke World Bank atau sekarang baru tuh New Development Bank. Dia pinjem, nanti ketika pinjem aliran duit bakal banyak lebih banyak lagi beredar di sini. Kalau lu malah tahan cash, duit lo value-nya turun, Joni. Turun. Gimana sih? Aduh. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Nih contoh. Kenapa gue bilang pegang cash adalah kebodohan? Ya. Lu, lu tau nggak di Jakarta sekarang BBM dipajakin 10%, gila nggak lu? Ini contoh nih ya. Kocak banget ya. Itu gubernur sama partai dari mana? Gue seumur-umur tinggal di Konoha, John. Baru gue denger BBM dipajakin. Saking lu nggak ada masa lo APBD negara 80T masih daerah 80T lu masih majakin rakyatnya gitu kan. Nah, ini contoh nih kalau lu pegang cash kebodohannya kan seperti ini. Lu punya cash 100 juta. Tadinya harga BBM tuh 10.000 kan? Ya nggak? Oke. Aduh, gue masih cerita harus gini ya, ceritain ulang terus. Lu dapat 10.000 liter. Ya. Tapi gara-gara dipajakin, nih misalnya nih contoh, ya, gara-gara harga naik inflasi gitu kan. Makanya lu jangan dipegang di uang fiat gitu loh, jangan banyak-banyak gitu. Duit lu udah tinggal 9.000, lu 100 juta lu value-nya cuma bisa beli 9.090 liter yang tadinya 10.000. Lu bisa bayangin ya kalau nanti ke depan duit makin terus dicetak, ya nggak? Nanti jangan ya terus juga pajak juga mungkin dinaikin, nanti subsidi juga dicabut, jangan-jangan nanti tembus 15.000 per talit. Lu cuma dapat 6.600 liter. 100 juta lu. Duit lu value-nya turun. Ngapain lu whole cash? Aduh, Joni. Malah didengerin nih. Whole cash. Kemarin apa, banyak banget kan ngajakin lu whole cash. Kalau gua nggak, kalau gua prinsipnya itu gua nganutnya time in the market ya. Mau market merah, hijau, tetap di market. Kenapa? Kalau lu tetap dalam rupa saham duit lu ya. Ketika duit itu dicetak, harga pada naik, saham lu ikut naik. Value-nya makin naik. Gitu loh. Jangan lu whole cash ya, itu contoh tadi lu kalau whole cash tuh begitu. Duit lu makin habis gitu loh. Gila pajak BBM. Dahsyat banget, kreatif banget tuh. Itu dari partai mana tuh? Gue kalau pandangan politik gue netral ya Jun. Jadi gue tidak ke kubu sana. Gue lebih ke arah membela dalam arti kepentingan investor, mana yang cuan buat investor ya. Jadi lo jangan heran kadang-kadang gue mengkritik, kadang-kadang gue memuji, kadang-kadang gue sepakat gitu loh. Jadi jangan heran karena basically gue netral aja ya. Kadang-kadang gue juga mungkin tidak beropini seperti itu. Pokoknya yang menguntungkan investor mana itu yang gue dukung, itu aja. Eh, Oke, itu untuk ICE ya. Jadi ICE tanggal 24 April. Oke, lalu BJBR Joni ya. BJBR. John kan banyak kasus korupsi ya gitu ya. Itu memang udah mainan dari dulu ya. Tapi dia pasti tetap bagi Joni. Jadi analisanya coba dia lakukan secara menyeluruh lagi seperti itu ya. Dia tetap bagi kalau nggak akan ada kehebohan di Pemda-Pemdanya. Nah, BJBR itu di rootnya udah pasti bilang minimal kayak tahun lalu dividen 94. Bisa lebih, bisa enggak. Tapi minimal pasti 94 kata dia. Nah, ini RPC BJBR di tanggal 16 April ya, BJBR ya. Minimal 94. Ya, itu udah keluar dari mulut di rootnya. Ya, jadi ada nggak duitnya? Ada, gue udah pernah bilang. Jadi BJBR ini ada duitnya ya, 94. Maka kalau lo beli di harga 890, 30 John, maka lo akan dapat yield, wih, 11% ya. 11 John.
Ya, tahun depan juga minimal dikasih lagi 11 gini loh. BUMD kecil sih kemungkinan robo ya menurut gue. Memang sih mungkin ada kok ya pasti lah. Ya gue nggak mau bilang pasti lah nanti gue. Ya pokoknya ya kita sama-sama tahu aja seperti itu ya. Tapi lu bisa manfaatin peluang dari ketakutan orang seperti itu. Ya. 11%. Ini tanggal 16 April seperti itu. Ya, 11%. Ya. Nah, itu untuk BJBR ya, John. Dan BJTM sendiri, sayangnya dia nggak keluar. BJTM itu udah di hampir pasti selalu lebih gede dari tahun lalu. Berarti tahun ini BJTM itu 99% menurut gua 55 dia bagiannya. Menurut gua. BJTM di tahun ini. Dia tanggal 24 April. Pas banget Mandiri sama BRI semua BNI cair 24 April. Jadi lu bisa langsung pas banget dia lagi RUPS selesai pengumuman dividen. Seperti itu ya. Jadi kalau 55 di harganya 500 lu dapat yield 11% juga. Jadi baik BJBR dan BJTM 11%. Gede loh ya. Gede. Terus ASI tadi finalnya 8,5% tapi totalnya 10,5%. Dan ITMG tadi juga 9,8%. Nah, ini itu gue kasih. Kita kasih yang enak-enak aja, John, yang bagi duit ya. Dividen itu pembuktian bahwa duit perusahaan itu ada. Dan saham yang berdividen terbukti cenderung lebih tahan lawan crash. Kayak crash gede kemarin cenderung lebih bertahan seperti itu. Ya, nah dividen juga enaknya John ya. Kita di saham berdividen itu tidak perlu saling sikut seperti itu. Tidak perlu kasih-kasih berita-berita bohong supaya orang pada beli dan lo jual di atas. Nggak perlu karena yang terjadi di saham berdividen adalah positif sum game. Positif sum game ya. Bukan zero sum game, bukan. Ya. Zero sum game tuh lu cuan dari hasil loss orang lain. Tapi nggak, kalau di saham berdividen, lu cuan dari duit perusahaan, bukan dari duit trader lain seperti itu. Jadi perlu nggak saling-saling sikut-sikutan? Nggak perlu. Contoh kemarin ketika saham BBRI, BBNI, Bank Mandiri membagi dividen, semua holder bahagia seperti itu. Semua holder happy, pemerintah happy, semuanya happy. Siapa yang dirugikan itu nggak ada. Semuanya happy. Nanti ditransfer rekening Mandiri tanggal 23 ditransfer April ya, BRI tanggal 24. Transfer ke rekening. BNI gue nggak tahu ya, paling deket-deket lah. Pasti nggak bakal jauh-jauh tanggalnya. Ditransfer ke rekening rata ke semua pemegang saham sesuai dengan porsi. Siapa yang dirugikan? Nggak ada. Kalau zero sum game, ada yang cuan, ada yang loss. Itu udah pasti. Makanya orang beli pani, dia langsung habis beli pani dia ngapain besoknya ngepom ya nggak sibuk cerita, wah lihat nih proyek-proyek pani nih, lihat tuh udah mulai bikin tanah baru tuh ya, wah capek-capek, wah 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 dengan segala analisa, wah 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 wah. Kenapa? Karena cuannya dia cuman bisa kalau ada orang yang berani hajar di harga atas dia. Itu doang cuannya dia. Dia harus semangat. Habis beli, kalau kata gue mah lucu ya John ya. Lu beli tapi harusnya saham itu jadi pendapatan pasif buat lu tinggal tidur. Enggak, lu habis beli lu capek kerja. Ya nggak kerja ya ke podcast sana, ke podcast sini ya nggak cerita. Terus apa nih begini begini begono begini begono begini begono ya. Nggak? Cari cerita-cerita ya. Lu capek sendiri kalau kata gue mah capek begitu. Kata gue. Ya, wah aduh gini, wah dengan cerita-cerita begini. Lo belum lagi pas market harus pantauan. Wah ini gue segera jual nih. Wah ini merah panik sendiri. Capek main begitu mah. Gue kalau kata gue. Tapi terserah kalau lu suka gitu. Gue mah enggak. Capek. Udah beli harus kerja lagi ya. Berarti jadi pendapatan aktif dong buat gue. Bukan investasi. Ngapain investasi itu gue beli gue tidur gitu. Nanti pas pembagian dividen gue dapat gitu. Kan begitu harusnya. Harusnya kan kayak gitu. Nggak beli kerja, habis beli lu kerja, kotak banget buat apa kalau kata gua, habis beli lu kerja ngepom gitu, maksud gua ngepom pom ya terus, wah lagi jatuh terus makin kenceng pomnya ya pom pom langkah nyangkut makin kenceng pomnya. Kayak gitu, capek. Nah gitu aja John dari gue ya, semoga video ini bermanfaat ya. Gitu aja, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Karena datang nggak bisa